Kolose 3 ayat 10 dan 11. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit, Semarang. Semoga pada pagi hari ini Anda bangun dengan tubuh yang segar, dengan hati yang juga dipenuhi dengan damai sejahtera untuk menyambut berkat yang baru yang Allah sediakan bagi kita semua di hari yang baru ini. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia senang sekali membeda-bedakan seseorang dan kemudian memasukkan orang-orang tertentu dalam kelompok-kelompok, golongan-golongan, klasifikasi-klasifikasi tertentu. Misalkan ada golongan orang-orang yang berada di dalam ekonomi yang mapan, ada orang yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, ada orang yang berada dalam kecakapan tertentu sehingga disebut orang pintar, anak pandai, siswa cerdas, smart. Tapi ada juga yang suka mengatakan ini anak tidak pandai, ini anak tidak smart. Bahkan ada yang lebih suka lagi dengan kasar, maaf, mengatakan ini bodoh. Dan Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, stempel-stempel, cap-cap, atau bahkan stigma-stigma seperti ini masuk di dalam kehidupan beragama. Sehingga ada orang yang kemudian memberikan cap, oh si A itu orang yang saleh, oh si B itu orang kudus, oh si C itu memang orangnya urakan, si D itu waduh, dia itu seperti orang tidak mengenal Tuhan. Dan masih banyak yang lainnya. Bahkan penggunaan istilah-istilah tertentu yang mendiskreditkan, yang memojokkan seseorang seringkali dipakai. Seperti dia orang berdosa, mereka orang kafir, dan lain sebagainya. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
jemaat di Kolose diingatkan oleh penulis surat Kolose supaya mereka tidak mempergunakan stempel-stempel, cap-cap, penggolongan-penggolongan, klasifikasi-klasifikasi, pengelompokan, khususnya yang menyudutkan kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan itu sebabnya penulis surat Kolose mengajak para pembacanya untuk pertama-tama menempatkan cara berpikir dan pola pandang terhadap seseorang dengan perspektif bahwa dia adalah seseorang yang berharga. Setiap manusia, laki-laki atau perempuan, diciptakan menurut gambar Khaliknya, dan ya, gambar Khaliknya atau gambar Sang Pencipta itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ibu bapak, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi yang diciptakan seturut dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai gambar atau bisa dikatakan sebagai pola, model, patron itu seharusnya mempergunakan perspektif itu untuk melihat sesama pribadi-pribadi yang ada di sekitarnya, sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan yang memberikan stempel, memberikan cap, memberikan stigma yang mendiskreditkan atau bahkan yang memojokkan orang tertentu. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih, hari ini kita dipanggil sebagai pengikut Kristus. Apakah kita juga memiliki cara pandang, perspektif, serta pola berpikir yang sama seperti yang Kristus miliki? Tidak membeda-bedakan orang-orang, pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita, namun justru melihat mereka semua sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memandang orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai pribadi-pribadi yang diciptakan menurut pola Allah sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memiliki pola pandang demikian sehingga kasih Allah, kasih ilahi semakin nyata di dalam hidup kita sesehari lepas sesehari. Dan jikalau masih ada tembok-tembok, ruang-ruang pemisah, atau bahkan jarak yang ada di antara kita, kita boleh meleburkan itu, kita boleh merobohkan itu, dan kita boleh berseru kepada orang-orang tersebut seperti yang ada dalam syair sebuah nyanyian yang berkata, "Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
kita. Mari kita pandang orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai sesama kita, sesama manusia yang sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar, dan kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu boleh kami simpan di dalam hati kami, dan bahkan boleh kami berlakukan di dalam hidup kami sesehari lepas sesehari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tuhan memberkati dan menjadikan hidup kita semua sebagai berkat. Amin.